doa kita ini doa yang lebih dekat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikarenakan ada sabda Nabi, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum illastajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim yang mereka berkumpul itu ada yang berdoa di antara mereka lalu mengaminkan yang lainnya, kecuali pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dalam majelis ini, doa bersama ini lebih dekat untuk dikabulkan. Makanya kita ini doa bersama ini lebih dekat dikabulkan, karena kita nggak tahu Bapak Ibu dari lisan yang mana doa diijabah. Belum tentu loh dari ustaz, belum tentu dari kiai. Boleh jadi ada di antara kita nih yang ikhlas, yang datang ke sini. Terus ada wasilah sebelum datang ke sini, temu batu di tengah jalan, lalu dia singkirkan. Dia berhenti sebentar, dia singkirkan batu di pinggir jalan, itu doanya paling makbul itu. Doa orang yang habis berbuat kebaikan yang luar biasa seperti itu mendekati doanya para wali, lebih dekat untuk dikabulkan. Sederhana saja, ke sini mampir ke toilet pom bensin, umpama. Pas mampir ke pom bensin, pas masuk toilet ada bongkahan emas. Ya kalau emas beneran nggak apa-apa sih. Ada bongkahan emas, tapi dia siram dengan ikhlas. Nggak apa-apa walaupun bukan bekas gua, kata dia. Disiram dengan ikhlas, dia bersihkan itu, dia lalu datang ke sini, doa dia lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu bukan yang wah betul harus haji 17 kali, tidak. Jadi kebaikan itu tergantung momentumnya. Maka ada cerita kan, 17 Agustus upacara bendera, tiba-tiba tali benderanya lepas. Ya gagal upacara bendera. Ada anak kecil langsung lepas sepatu naik tiang bendera, lalu dia ambil talinya. Gara-gara perbuatannya naik tiang bendera, se-Indonesia orang memujinya. Ditawarkan beasiswa sampai kuliah. Mau masuk Akmil, masuk Akpol dan sebagainya. Semua orang salut sama dia. Karena ngapa? Dia lakukan hal yang sederhana, tapi di momentum yang tepat. Coba kalau dia lakukan itu di tanggal 23 Agustus, Pak. Dia naik tiang bendera, merah semua pantat digebukin bapaknya, yakin saya. Prakteknya sama naik tiang bendera, tapi momentumnya nggak tepat. Makanya kadang-kadang kita itu nggak sadar. Sesuatu yang kita anggap sepele, tapi itu nilainya sungguh luar biasa di hadapan Allah. Maka doa kita malam ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati penyimbang adat Keratuan Balau beserta segenap orang-orang tua, sesepuh marga adat Keratuan Balau yang tidak dapat saya sebutkan karena saya tidak hafal nama-namanya. Tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya, izinkan pada kesempatan kali ini saya hadir dan menyampaikan tausiah. Dan memang Bapak Ibu, ciri nasab yang mulia itu adalah nasab yang diketahui
dan kita bersyukur kepada tetua-tetua adat kita bahwasanya sanad dan nasab Keratuan Balau tetap terjaga hingga saat ini. Bagi sebagian orang keturunan tidak penting, tetapi Al-Quran menyebutkan betapa Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa agar nasab itu senantiasa terjaga dan dihafal oleh anak cucunya. Sampai doa ini Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Wahai Rabbku, berikan aku ilmu yang disertai kebijaksanaan, dan ikatkanlah aku beserta seluruh anak keturunanku. Nabi Ibrahim ingin nasabnya selalu dikenang, nasabnya selalu disebut, dan didoakan nasab keturunannya sebagai orang baik semua, orang solih semua. Dan jadikanlah aku, kata Nabi Ibrahim, sebagai buah tutur kata yang baik, yang disebut-sebut, yang dikenang-kenang oleh generasi di kemudian hari. Tidak ada lain, tiada bukan yang bisa mengenangnya, yang bisa menyebut-nyebut kebaikannya, kecuali dengan menjaga keturunan, menjaga nasab. Dan ini sudah berhasil di Keratuan Balau. Mudah-mudahan nasab keturunan Keratuan Balau semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi putra-putri terbaik baik di Provinsi Lampung maupun Indonesia pada umumnya. Selanjutnya yang saya hormati, Ustadz kita yang memimpin silsilah Yasin dan Tahlil, lupa namanya Ustadz, cuman keringetan ya sampai capeknya ya, luar biasa. Para kiai, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, baik dari lingkungan keluarga besar, para tetangga, karib kerabat dan handai tolan, khususnya yang sedang berduka cita, yakni Ibu Hajjah Kartini Abu Bakar beserta putra dan putri beliau, anak cucu beliau yang sedang berduka cita. Kami yang hadir di sini turut berduka cita atas wafatnya orang tua kita, ayahanda kita, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Khalid Ismail Balau bin Haji Ismail Balau. Semoga beliau diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya, saat ini diluaskan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Ini momen keberapa ini Pak? 40 hari ya. Jadi kita malam ini mendoakan beliau. Doa kita ini doa yang lebih dekat dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dikarenakan ada sabda Nabi, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'amminu ba'duhum illastajaballahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang muslim, yang mereka berkumpul itu ada yang berdoa di antara mereka lalu mengaminkan yang lainnya, kecuali pasti doa mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa dalam majelis ini, doa bersama ini lebih dekat untuk dikabulkan. Walaupun secara sendiri kita juga diperintahkan untuk mendoakan. Nah, terkait dengan ini perlu saya klarifikasi, tegaskan, karena belakangan juga di Bandar Lampung ini banyak aliran yang menganggap doa begini ini nggak nyampe, malah bid'ah Bapak Ibu. Jadi ini perlu diluruskan, takut anak-anak kita terpapar. Karena orang-orang yang sudah terpapar berpikir begitu, susah kita luruskan, karena nggak mau mendengar ceramah lagi. Termasuk besekan ini diharamkan semua bagi dia.
Jadi ini memang penting untuk diluruskan agar anak keturunan kita enggak terjebak aliran sedemikian rupa. Nah, yang pertama kita mengacu kepada hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah ilal mauta. Doa dan sedekah adalah hadiah terbaik buat orang mati. Tradisi zaman sekarang kan kalau ada yang meninggal pakai papan bunga. Bunga papan itu ngaruh cuman buat pandangan mata orang hidup, tapi nggak ngaruh buat orang yang mati. Termasuk kita ngijing. Ngijing itu ngaruh buat pandangan yang hidup, nggak ngaruh buat yang mati. Walaupun boleh Pak ngijing. Karena makam Nabi aja dikijing, di tembok. Kan ada yang mengharamkan nembok kuburan itu, ngijing. Makam Nabi ya dikijing. Makam Umar, makam Abu Bakar dikijing. Coba intip di Masjid Nabawi. Kita lihat lobangnya itu boleh. Cuman ngijing itu jadi boleh kalau di tanah kita sendiri. Karena kita punya tanah adat, kita punya keratuan, ya hak kita ingin ngijing, bahkan meninggikan kuburan. Tapi kalau dimakamkan di TPU, tempat pemakaman umum, harus izin pemerintah yang berwenang. Kalau yang berwenang TPU itu kades, ya kades. Kalau yang berwenang bupati, ya bupati. Kalau yang berwenang gubernur, ya gubernur. Nggak boleh sembarang ngijing kalau di tempat pemakaman umum. Tapi kalau tanah adat, tanah keluarga, ya hak kita, boleh-boleh saja. Tapi itu hanya mempengaruhi bagi yang hidup. Nah, buat orang yang mati yang paling berpengaruh adalah doa dan sedekah. Itu sangat bermanfaat buat yang wafat meninggal dunia. Makanya berdasarkan keterangan ini, Umar bin Khattab berkata, as-shadaqatu ba'da dafni, sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan akan kekal pahalanya sampai 3 hari. Jadi habis nguburin keluar sedekah. Itu akan bertahan pahalanya sampai 3 hari. Sedekah pada hari ketiga akan bertahan sampai 7 hari. Ya, saya stop dulu di angka 7 ini. Imam Taus berkata, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Orang mati itu diinterogasi di kuburnya paling singkat 7 hari 7 malam. Fakanu yastahibbuna ayyut ama anhum tilka ayyam. Maka disunahkan selama 7 hari itu, kalau ada kelonggaran, keluarganya sedekah makanan. Kalau bisa tuh tiap hari sedekah makanan, karena itu sangat bermanfaat menolong orang yang wafat meninggal dunia. Ini Imam Taus, ulama tabi'in. Hadis yang diriwayatkan dari beliau itu sahih semua. Nah, sedekah pada hari ke-7 akan bertahan pahalanya sampai 25 hari. Makanya kalau bisa kita itu kayak adat Lampung yang lama Pak, pakai selawean atau 20 harian. Di beberapa kampung masih yang selawean itu. Jangan langsung 40 hari, ya hitung-hitung nambah proyek lah. Proyek yang tahlilan gitu. Sedekah pada hari ke-25 akan bertahan sampai 40 hari. Nah, sedekah pada 40 seperti malam ini akan kekal pahalanya sampai 100 hari untuk si ahli kubur itu. Sedekah pada hari ke-100 akan bertahan pahalanya sampai 1 tahun. Sedekah pada 1 tahun akan bertahan pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dinukil oleh ulama terkemuka Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Ini buat meluruskan, jangan sampai ada yang nuduh apa yang kita lakukan ini tradisi agama lain. Emang ada agama lain yasinan sama tahlilan? Kan nggak ada Bapak Ibu ya. Ini jelas. Ulama yang memfatwakan juga Al-Imam As-Suyuti, ulama terkemuka, pengarang kitab tafsir, fikih dan lain sebagainya. Nah, di Al-Hawilil Fatawi di juz yang pertama, di juz yang kedua, sekali lagi saya ulangi, halaman 198.
Maka baik, saya masuk ke hadis sahih dulu sekarang. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Dia bertanya, dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat, ibuku mati. Orang Arab itu kalau ngomong mati ya mati, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ini banyak tingkatan, mati, meninggal dunia, wafat, tewas. Yang paling gak enak ngedenger tewas itu loh, Pak. Jadi kalau orang Arab tuh ya mati-mati semua nyebutnya. Susah mereka menghalus-haluskan bahasa. Ibuku mati. Walam tus, dia tidak berwasiat apa-apa. Nggak ada pesannya, nggak ada omongannya. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya angan-angan ya Rasul. Punya pikiran, kata sahabat ini. Seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkinkah dia ingin sedekah? Iya, kata Nabi. Ibumu itu kalau bisa ngomong, dia ingin sedekah. Andai kata orang mati masih bisa WA, Bapak Ibu. Japri dia. Ke anak cucunya, tolong sedekah dulu atas nama papa. Seandainya dia masih bisa ngomong. Kata Nabi, kata dia, apa yang fa'uha intasoddaqtu anha? Apakah manfaatnya nyampe ke ibuku kalau aku anaknya yang inisiatif sendiri sedekah atas nama dia? Bahasa lainnya begini, afalah ajrun intasoddaqtu anha? Apakah pahalanya nyampe ke ibuku kalau aku kirim kepadanya? Banyak orang sering ngejek kita, Pak. Ngirim pahala, ngirim Fatihah. Ngejeknya apa? Pakai tiki apa JNE, kata dia. Ngejek dia. Padahal kita ini punya dalil loh, Pak. Enggak bikin-bikin kita ini. Afalah ajrun. Apa nyampe pahalanya? Kalau aku sedekahkan, ku kirim pahalanya atasnya. Jawab Nabi apa? Naam tasaddaq anha. Ya, sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari. Nomor hadis 1388. Sahih Muslim. Nomor hadis 1004. Sahih mutafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini. Bahkan di matan yang lain itu ada begini kalimatnya. Untuk bapaknya. Afa yukaffir anhu intasoddaqtu anhu? Ya Rasul, kalau aku anaknya sedekah, apakah dengan sedekahku itu bisa menghapuskan dosa bapakku? Jawab Nabi, naam. Dengan sedekahmu bisa menghapuskan dosa bapakmu. Nah, sahabat yang bertanya ini siapa? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya lagi sama Nabi, ayu sodakoti afdol ya Rasul. Lalu apa sedekah yang utama? Saqyul ma, bagikanlah air minum. Makanya enggak ketang air minum, hidangkan. Enggak kebeli air mineral, apa nih? SDI apa ini ya? SDL ya. Enggak kebeli air mineral, Pak. Air sumur. Dia rebus tapi bagus kalau tambahin yang hitam-hitam itu nah. Sama yang manis-manis, jangan kemanisan tapi. Tapi ada yang ngomong, Ustadz, air mineral nggak kebeli. Kemudian ngerebus air sumur, gas nggak ada, kayu bakar nggak punya. Umpama ini, gula nggak ada, kopi nggak ada. Ya sudah, air sumur tuangin di teko, bagiin di gelas, nggak direbus nggak apa-apa. Tapi jangan ngomong-ngomong. Ya nggak ada yang mau minum soalnya nanti Pak, takut anyang-anyangan. Padahal air itu kalau mentah sekalian ya aman-aman aja. Yang bahaya itu kan yang setengah mateng. Kata Sa'ad bin Ubadah, ya kalau cuman air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari itu apa? Fa'itamu to'am, hidangkan makanan. Ya kita kan ngidang aslinya adat Lampung, Pak. Cuman karena praktis sekarang ikut orang Jawa lah kita ya. Makanya pakai besek kan gitu. Terus ini zaman pandemi juga kan. Apa-apa bagusnya packing. Kalau di zaman Nabi itu yang ngidang. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Nah ini yang sering diharam-haramkan orang itu. Haram. Masa pestaan. Mereka tuduh kita pestaan. Padahal kita bukan pestaan. Kita sedekahan sebetulnya. Beda dong sedekah sama pesta. Pesta kan hura-hura. Ngundang trio macan. Kan begitu. Nah kita kan bukan ngundang trio macan. Kita ini sengaja berdoa dan bersedekah. Dan kalau haram sembelihan itu, Nabi sudah marah sama istrinya Ja'far. Makanya saya setuju lah dengan adat lama. Selama kita mampu ya.
Selama anak keturunan yang ditinggalkan ini mampu, nggak apa-apa. Nyembelih kebo, nyembelih sapi. Wong Nabi yang lakukan, Pak. Disebutkan dari Aisyah Ummul Mukminin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi nyembelih kambing gede banget. Lalu Nabi bersabda, bagikan daging-daging kambing ini, sedekahkan masakannya untuk tetangga kerabat atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi budaya Lampung, sembelihan kambing, kebo, sapi, untuk orang tua yang wafat meninggal dunia, itu dilakukan oleh Nabi sendiri. Atas siapa? Istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha. Hadis ini hadis sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadis 4464. Lalu diharam-haramkan orang, dibid'ah-bid'ahkan orang. Nah yang nggak boleh itu begini, kata Imam Syafi'i, maksa. Gara-gara besekan nyembelih sapi kebo, rumah kegade, kebun kerentenir. Nah itu yang nggak boleh. Kalau kata orang tua itu apa, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, Bapak Ibu, kue putu buatan Cek Gaya, awak buntu banyak gaya. Jangan. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau nggak mampu ya jangan. Bahkan kalau nggak mampu tuh sudah air minum jadilah. Walaupun ada yang ngacung, Ustadz, kalau cuma air minum yang takziah dikit datangnya, berarti nggak ikhlas. Ketahuan kan kalau nggak ikhlas. Kita yang ikhlas-ikhlas saja, jangan sekilit Bapak Ibu. Kalau yang mati orang kaya, rame yang datang. Tiba yang mati orang melarat, sepi-sepian. Wayah hujan begini nggak ada yang datang malahan. Cari-carian siapa yang mimpin Yasin, mimpin tahlil. Termasuk yang mimpin Yasin jadi nggak ikhlas jadinya. Takut angpaunya kurang. Allahu Akbar. Jadi kita, keikhlasan itu penting. Makanya kita ini doa bersama ini lebih dekat dikabulkan. Karena kita nggak tahu Bapak Ibu, dari lisan yang mana doa diijabah. Belum tentu loh dari ustadz. Belum tentu dari kiai. Boleh jadi ada di antara kita nih yang ikhlas. Yang datang ke sini. Terus ada wasilah sebelum datang ke sini, temu batu di tengah jalan. Lalu dia singkirkan. Dia berhenti sebentar, dia singkirkan batu di pinggir jalan. Itu doanya paling makbul. Doa orang yang habis berbuat kebaikan yang luar biasa seperti itu mendekati doanya para wali. Lebih dekat untuk dikabulkan. Sederhana saja. Ke sini mampir ke toilet pom bensin. Umpama. Pas mampir ke pom bensin, pas masuk toilet ada bongkahan emas. Ya kalau emas beneran nggak apa-apa sih. Ada bongkahan emas, tapi dia siram dengan ikhlas. Nggak apa-apa walaupun bukan bekas gua, kata dia. Disiram dengan ikhlas, dia bersihkan itu, dia lalu datang ke sini, doa dia lebih dekat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan itu bukan yang wah betul harus haji 17 kali, tidak. Jadi kebaikan itu tergantung momentumnya. Maka ada cerita kan, 17 Agustus upacara bendera, tiba-tiba tali benderanya lepas. Ya gagal upacara bendera. Ada anak kecil langsung lepas sepatu naik tiang bendera, lalu dia ambil talinya. Gara-gara perbuatannya naik tiang bendera, se-Indonesia orang memujinya. Ditawarkan beasiswa sampai kuliah. Mau masuk Akmil, masuk Akpol dan sebagainya. Semua orang salut sama dia. Karena ngapa? Dia lakukan hal yang sederhana, tapi di momentum yang tepat. Coba kalau dia lakukan itu di tanggal 23 Agustus, Pak. Dia naik tiang bendera, merah semua pantat digebukin bapaknya. Yakin saya. Prakteknya sama naik tiang bendera, tapi momentumnya nggak tepat. Makanya kadang-kadang kita itu nggak sadar. Sesuatu yang kita anggap sepele, tapi itu nilainya sungguh luar biasa di hadapan Allah. Maka doa kita malam ini lebih dekat untuk dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah. Yang nggak boleh itu yang nggak mampu. Jangan maksa. Kalau yang mampu ya nggak apa-apa. Saya pernah Pak ngisi ceramah. Mantan bupati yang meninggal. Semua yang takziah dikasih besek double. Yang takziah. Kalau yang mimpin tahlil 3. Yang ceramah 5. Kemudian dikasih Majmu' Syarif ini. Luar biasa, ini kan mahal ini cetakannya. Kasih
Majmu' Sarif ya. Kemudian bapak-bapaknya dikasih sajadah sama sarung, ibu-ibunya dikasih telekung sama kerudung. Begitu antri pulang Pak, semua yang datang diamplopin. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah. Jadi buka kartu gitu ya Pak ya. Ya juga karena dia mampu, orang kaya, mantan bupati, dan belum pernah ditangkap KPK. Jadi aman-aman aja itu. Dan ingin sedekah silahkan. Jadi dan sekarang bagi orang yang nggak mampu pun enak Bapak Ibu, ada antisipasinya. Kita punya tradisi yang bagus betul, rukun kematian. Zaman Nabi itu nggak ada rukun kematian. Zaman sekarang ada rukun kematian. Ini indah, gotong royong. Makanya kita itu kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor ge. Ya gunanya kan antisipasi kalau yang musibah nggak mampu. Ini mah yang tugas sudah capek keliling. Bukannya nyetor malah marah. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Allah. Nanti Israel tinggal eksekusi. Gampang itu mah. Silahkan. Terus ada lagi budaya sumbangan. Cara ubah saya di kampung waktu meninggal, Bapak Ibu pakai baskom. Isinya beras, mie kuning, nenteng ayam kampung. Di kampung saya nggak level ayam potong, Pak. Nggak mau makan orang, takut gatal-gatal katanya. Maka pakai ayam kampung, sekandang penuh ayam kampung. Sampai 100 hari beras masih berkarung-karung itu. Tidak membebani. Jadi budaya itu harus kita pertahankan. Nah di kota kita sudah pakai amplop lah. Cuman saya usul aja, kalau ngamplop orang meninggal itu ya jangan 5.000 ge. Ini ngamplop cuma 5.000, pulang takziah pengen bawa besek. Kata malaikat malu-maluin lu nih. Ya jangan sampai sedemikian rupa. Ini kan bukan orang senang-senang, orang sedang takziah, orang sedang menghibur, sedang dalam keadaan kena musibah. Jadi balik lagi saya luruskan Bapak Ibu, apa yang kita lakukan ini tidak haram, hukumnya sunnah. Dan bersedekah ini hukumnya sunnah, dan kalau kita ingin lakukan silahkan. Yang nggak mau melakukan ya nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan. Walaupun sedekah tidak mesti berbentuk makanan saja. Termasuk sedekah juga adalah membaca surah Yasin dan tahlil. Seperti yang kita lakukan malam ini. Saya sering ditanya, Ustadz ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Ini saya ajarin cara jawabnya ini Pak. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai. Bukan perintah ustadz. Bukan perintah guru ngaji. Tapi membaca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang ngebantah dia ngebantah Nabi berarti. Kalau orang mengharamkan dia mengharamkan Nabi. Kalau orang membid'ahkan dia bid'ahkan nabinya sendiri. Beliau yang bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidh Ibnu Hibban. Ini jelas nih. Kalau kita yang amal, ini dalilnya, ada fatwanya. Yang nggak mau, ya nggak apa-apa. Memang nggak wajib ini. Yang penting jangan saling menyalahkan. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami dong amal kami. Buat kalian amal kalian masing-masing saja. Ibarat orang bertetangga, jangan ngurusin rumah tangga orang. Jangan ngopeni, ngusilin rumah tangga orang. Urusi rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang pasaran, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak Bu? Bacok orang kita jangan macam-macam Pak. Pendek umur kalau yang gitu modelnya. Ya, ini kan pepatah orang pasaran dibuat-buat guyonan tapi masuk akal bagi saya. Terus ada yang ngeles lagi, Ustadz ngapain Yasin tahlilan? Wong di Mekah aja nggak ada Yasinan. Siapa bilang di Mekah nggak ada Yasinan? Iya sih, madhab mayoritas di Mekah itu masih Wahabi Pak. Yang nggak pakai Yasinan kayak kita. Tapi itu kan madhab sekarang. Bani Su'ud kan berkuasa baru 1 abad. Sebelumnya madhab Syafi'i biasa Yasinan tahlilan di Mekah. Kan kita kenal ada Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Itu Imam Masjidil Haram. Itu ulama terkemuka. Kitab-kitabnya di semua pesantren Indonesia ada.
Di semua universitas di Arab sana ada semua kitab-kitab beliau, Pak. Ada Syekh Khatib Al-Minangkabawi juga mengajar di sana, Bapak Ibu. Ulama-ulama madzhab Syafi'i. Nah, sampai sekarang juga ada yasinan di Mekah itu. Jadi kalau kita naik haji, Pak, nggak jauh dari Misfalah ya. Jadi kita ke Rusaifah namanya. Rusaifah itu kompleks lah, perkampung kayak kedamaian beginilah modelnya. Jadi jalan kaki juga ke Embat itu cuma 15 menit, Bapak Ibu. Di Rusaifah. Jadi di sana itu Sayyid Ahmad bin Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau adalah keturunan Nabi. Orangnya ganteng, lemah lembut, Pak, enggak kasar. Jadi orang-orang Indonesia banyak yang mondok di sana. Tapi kalau mondok di sana 10 tahun enggak boleh pulang. Walaupun orang tua meninggal dunia. Rata-rata Bapak Ibu jadi ulama, termasuk salah satu ulama waliullah, Mbah Maimun Zubair dari Rembang itu, Pak. Beliau itu ya di sana dulunya. Jadi berguru kepada orang tua Sayyid Ahmad. Jadi kalau kita ke sana, saya ke sana itu Bapak Ibu pas giliran malam Senin, malam Selasa untuk umum dibuka. Saya pikir di sana kalau pengajian habis maghrib itu langsung buka kitab, Bapak Ibu. Ternyata tidak. Habis pada maghrib itu kita baca Yasin. Persis kayak di kita yasinannya, Pak. Kemudian kita membaca Ratibul Hadad. Ini lihat di sini. Di kitab ini, kalau nggak salah, halaman 256, itu ada Ratibul Hadad, Bapak Ibu. Dilihat aja daftar isinya tuh. Di kitab yang dibagiin ya, yang dihadiahkan dari keluarga, untuk kita bawa pulang. Yang dalam dompet, itu dompetnya untuk nyimpen duit, cocok lah itu. Buat emak-emak ke pasar ya Bu ya. Manfaat nih dompetnya. Yang dalam dompet itu buku Yasin yang dibagi itu ada Ratibul Hadad. Nah itu dibaca di Mekah. Kalau kita kan tahlilan sama aja, isinya mirip tahlilan, itu dibaca Ratibul Hadad. Ini di sana yasinan persis kayak di kita yasinannya, tahlilan persis kayak di kita tahlilannya. Yang mimpin tahlilan Sayyid Ahmad, cucung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang sembarangan, asli orang Quraisy, asli orang Mekah, dan beliau adalah keturunan Nabi. Jalur kanannya keturunan Nabi, jalur kirinya juga keturunan Nabi. Ya jangan-jangan Imam Mahdi itu dari keturunan beliau nantinya. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang kita lakukan ini enggak salah. Nah tinggal begini sebetulnya yang jadi persoalan itu ketika kita baca di media sosial. Misalnya di Facebook ada berita begini, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan keluarganya. Ini bikin geger ini Pak. Kita jangan baca judulnya, kita cermati isinya. Ternyata hadis yang dia kutip apa? Innal mayyita yu'adzabu bimaniha alaih. Sesungguhnya ahli kubur itu disiksa gara-gara ratapan keluarganya. Enggak ada kalimat tahlilan di situ. Yang ada ratapan. Nah, Imam Nawawi menjelaskan ratapan itu apa? Kebiasaan orang Arab memukul-mukul muka, termasuk membenturkan kepala ke dinding, merobek-robek pakaian, dan mencukur rambut secara serampangan. Di sini nggak ada yang nyukur rambut sembarangan, Pak. Nggak ada yang nabok-nabok mukanya sendiri. Nggak ada yang judutin palanya ke tembok. Nggak ada yang merobek pakaian. Itu bukan tahlilan, tapi ratapan. Nah, kemudian yang berikutnya, masih lanjut nggak ini? Lanjut nggak? Yang berikutnya, kalau Yasin 83 ayat itu masih kepanjangan, maka bacakan Al-Fatihah jadilah. Mengapa Al-Fatihah jadilah? Ini ngajarin males nih. Buat anak cucu kalau lagi repot, nggak sempat membaca Yasin, tiap malam Fatihah jadilah habis sholat. Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah itu tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang sakit, bagus. Termasuk tiupkan ke air, Pak. Itu jadi ruqyah itu. Al-Fatihah dibacakan buat yang kesurupan, bagus. Cuman saya agak repot sering ngeruqyah sekarang ini, Pak. Jinnya hebat-hebat. Jin modern sekarang ini. Jin milenial. Bacain Fatihah nggak mempan. Bacain ayat kursi, jinnya malah hafal. Kita bacakan Yasin, jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz. Gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya bapak-bapak yang jadi tukang jahit, pertahankan tukang jahitnya itu. Karena jin nggak takut lagi sama ustaz sekarang. Takutnya sama tukang jahit.
Jadi Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji umroh bagus. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang merantau. Entah dia mondok, entah dia kerja, entah dia terus kuliah di Jogja atau Jakarta, Bapak Ibu. Percuma ibu-ibu telepon tiap hari. Anak pinter ngeles, Bu. Pinter dia bikin cerita. Lebih pinter dia ngebohongin orang tua. Tapi kalau Bapak Ibu tiap 5 waktu kirimi Fatihah, yakin aman dia. Nggak akan narkoba, nggak akan pergaulan bebas. Karena kita kirimi Fatihah. Al-Fatihah dibacakan, Bu, buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus juga. Makanya ibu-ibu tak ajarin, kalau punya laki hidung belang, Bu, rajin-rajin bacakan Fatihah. Hilang belang di hidungnya, Bu. Nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah dibacakan buat istri, Pak, yang mulutnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet ngomel aja di dapur, deketin jidatnya itu, Al-Fatihah. Langsung mingkem mulutnya, Pak. Kalau nggak mulutnya yang mingkem, kita digebuk pakai sapu sama dia. Karena kan ada hadis begini, afdolul dzikri la ilaha illallah wa afdolud du'a ilhamdulillah. Seutama-utamanya zikir adalah la ilaha illallah, dan seutama-utamanya doa adalah alhamdulillah. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, ini hadis Sahih Muslim ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah yang dikatakan dalam hadis ini bukan alhamdulillah saja, tapi nama lain surah Al-Fatihah. Jadi pemaknaan begini, kalau zikir-zikir yang terbaik adalah alhamdulillah, zikir yang terbaik adalah la ilaha illallah, tapi kalau doa yang terbaik adalah Al-Fatihah. Makanya kita berdoa itu kadang-kadang nggak panjang, nggak apa-apa. Cukup syai'ulillahi lahul Fatihah. Cukup bacakan Fatihah jadilah. Karena Al-Fatihah adalah doa yang utama. Tidak ada hijab antara langit dan bumi ini ketika kita membacakan Al-Fatihah. Nah, kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampus saja sekalian. Yang banget niat ngedoain orang tua itu namanya. Maunya warisannya doang, doanya males. Baik, satu hal lagi yang hendak saya sampaikan Bapak Ibu, di balik peristiwa wafatnya orang tua kita, Bapak Haji Abdul Khalid Ismail Balau bin Ismail Balau, Haji Ismail Balau, peringatan bagi kita yang masih hidup. Toh tiba gilirannya kita akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Tinggal ada yang panjang umur, itu ada yang tidak. Kalau beliau, Allah berikan kepanjangan umur, sehingga lebih lama bersama kita semua. Hanya saja kata Mbah Maimun Zubair, usia ajal umat Muhammad itu 56 sampai 63. Makanya bapak-bapak yang sudah 56 sampai 63, siap-siap. Enggak lama lagi mati, itu percayalah. Tapi kalau sudah 63 kelewat sampai 70, malah enak, kelewat, aman. Panjang sekalian, Pak. Kalau sudah nyampe 63 lewat, 65 ke atas 70, enak itu, tinggal sehat-sehat badan aja. Ya 60, 70, 80, 90 penyakitan juga nggak enak Bapak Ibu. Tinggal sehat-sehatin badan. Tapi usia rentan tuh 56 sampai 63. Itu rata-rata kematian umat Muhammad. Dan mati itu ada tanda-tandanya, Pak. Tanda-tandanya yang paling sederhana diajarin uak saya itu telapak kaki melengkung. Kalau telapak kaki sudah melengkung itu paling lama umurnya 3 hari mati. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya buat nyirenin lah. Biar kita bisa mati husnul khotimah kan. Terus orang yang sudah mau mati itu tulang belakangnya lepek Bapak Ibu. Lepek tulang belakangnya. Jadi kalau terlentang di lantai itu rata nyatu sama lantai. Kita selipkan telapak tangan kita itu nggak masuk lagi. Di bawahnya itu. Nah kalau duduk saja mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender di tiang Pak. Kalau sudah miring sangat ya. Bagus ini, rumah adat kita nggak banyak dindingnya. Kalau nggak nyender semua lah bapak-bapak tuh. Kalau sudah nyender itu yang susah. Ngedengerin ceramahnya khusyuk. Saking khusyuknya palanya nunduk, matanya mejem, mulutnya ngences. Sudah ketiduran tahunya. Terus orang yang mau mati juga ini buat kita nih Pak. Biar kita siap-siap kan. Rezekinya dicabut. Jadi hadimul ladzat. Kelezatan rasa dicabut. Jadi hilang rasa kayak orang kena corona itu, COVID. Jadi lidah itu baal, minum apa nggak kerasa, makan apa saja juga nggak kerasa. Ngudut aja rokoknya nggak ngebul lagi asapnya. Makanya bapak-bapak kalau ngerokok liatin asap, kalau masih terbang panjang umur. Asapnya kok malah turun ke bawah. Nah kata Pak Ustadz 3 hari lagi nih. Ya tobat guys, siap-siap kan gitu ya.
buat modal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kita semua pasti akan mati. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap umat itu punya batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila ajal mereka sampai, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan bisa menundanya walaupun cuma sedetik. Wala yastaqdimun, dan tidak akan mampu memajukannya. Pilihan kita dalam hidup ini bukan kabur dari kematian. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan mengejar kalian semua. Pilihan kita dalam hidup bukan menghindari kematian, tapi memilih mati husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan husnul khatimah. Kalaupun tidak mampu Bapak Ibu, pilihlah alternatif kedua sesuai dengan doa kita. Wa taubatan qoblal maut, taubat sebelum kematian. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat setahun sebelum ajal. Ya nangis Nabi Bapak Ibu. Enggak sempat umatku tobat ya Allah. Mana umatku itu kalau tobat sambel ya Allah. Tobatnya tobat tomat. Berangkat tobat pulang kumat lagi. Kalau itu takdirmu maka umatku pasti masuk neraka semua. Ya sudah kata Allah, potong separuh, setengah tahun. Jangan ya Allah. Karena ada di antara umatku itu yang tobatnya sebulan lagi sebelum ajal. Itu pun gara-gara pandemi. Pandemi lagi muncak, tobat dia. Kemudian mati sebulan kemudian. Ya sudah kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Tapi kalau bisa jangan ya Allah, kata Nabi. Karena ada di antara umatku yang tobatnya itu seminggu sebelum ajal. Orang mana kata Allah? Orang kedamaian ya Allah. Seminggu sebelum ajal bertobat dia. Ya sudah kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi ada ya Allah, umatku itu yang bertobatnya sehari sebelum ajal. Hari ini dia tobat, besok dia mati. Jangan-jangan di sini orangnya ya. Gara-gara mendengarkan ceramah malam ini langsung tobat, Pak. Besok mati dia. Umpama ini. Baik kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Tapi ya Allah, boleh nggak minta sekali lagi, kata Nabi. Ini permintaanku yang terakhir. Dan aku nggak akan minta lagi habis ini. Mohon pepetkan lagi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Apa kata Nabi? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah Bapak Ibu. Nyawa sudah sampai kaki, taubat masih diterima. Nyawa sampai lutut, taubat masih diterima. Nyawa sampai pusar, taubat masih diterima. Nyawa sampai dada, taubat masih diterima. Kecuali nyawa sudah mendesak-desak di tenggorokan. Makanya berdasarkan hadis ini saya yakin betul Pak. Sejelek apapun orang Islam, Allah kasih kesempatan buat bertobat. Dan saya yakin betul yang namanya orang Islam mudah-mudahan akan masuk surga semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya segitu saja dulu, nggak usah panjang-panjang. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, yang ngundang lagi lah. Masih banyak stok ceramahnya soalnya. Baik, demikian kita tutup dengan berdoa Bapak Ibu. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala